الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dibuka halaman 30, yang kuning halaman 30, yang putih halaman 79. Halaman 79. Yang kuning halaman 30, yang putih halaman 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'idatul mutarahati. Wa fa'idatul mutarahati wal munadharati aqwa min fa'idati mujarradit takrari. Lianna fihi takraran wa ziyadatan wa qila mutarahatu sa'atin khairun min takrari syahrin. Wa faidatul mutarahati, utawi faidai mutarahah, utawi faidai mutarahah wal munadharati, lan faidai bantah-bantahan, lan faidai bantah-bantahan. Aqwa iku luwih kuat min faidati mujarradit takrari, tinimbang saking faedai bolan baleni. Lianna fihi, karena satu huni iku tetep ing dalam mutarahah wal munadharah. Lianna fihi, karena satu huni iku tetep ing dalam mutarahah wal munadharah takraron apa bolan baleni wa ziyadatan lan tambah wakila lan den dawuhaken apa dawuh mutarahatu sa'atin, utawi mutarahah sak jam. Mutarahatu sa'atin, utawi mutarahah sak jam. Khairun iku luwih bagus, iku luwih bagus min takrari syahrin, saking bolan baleni sak wulan, saking bolan baleni sak wulan. Lakin tetapi ni idza kana ing dalem nalikane ana apa bantah-bantahan, idza kana ing dalem nalikane ana apa bantah-bantahan ma'amun sifin, iku tetep ing dalem sertane wong kang bening atine, iku tetep ing dalem sertane wong kang bening atine. Salimit tabai, tur kang selamet wateke.
salimit tab'i tur kang salamet wateke wa iya kalan wedya sira wa iya kalan wedya sira wal mudzakarah ing mudzakarah wal mudzakarah ing mudzakarah ma'a muta'annitin ing dalem sertane wong kang angas ma'a muta'annitin ing dalem sertane wong kang angas ghairi mustaqimit tab'i kang ora jejeg watake ghairi mustaqimit tab'i kang ora jejeg watake fa inna tabi'ata mongko satuhune tabiat musrikotun iku nyolong wal akhlaqo lan satuhune akhlak muta'addiyatun iku berentek muta'addiyatun iku berentek wal mujawarata lan satuhune tetanggen mu'assiratun iku ngalabeti wa fi sya'ri lan iku tetep ing dalam syair alladzi rupani syair dzakarahu kang nutur ing syair dzakarahu kang nutur ing syair Khalil bin Ahmad sapa Syekh Khalil bin Ahmad rahimahullahu ta'ala fawaidu utawi pira-pira faedah kasiratun kang akeh kila den dawuhaken al ilmu min syartihi liman khadamahu al ilmu utawi ilmu min syartihi iku setengah saking syarati ilmu liman kedue wong khadama kang ngladeni sapa man ing ilmu ayyaj'ala iku yen ton dadekaken sapa talibul ilmi yen to dadekaken sapa talibul ilmi annasa ing menungso kullahum ya sekabehane annas khudamahu ing ngladeni ing ilmu Bismillahirrahmanirrahim wala budda li talibil ilmi min al-mudzakarah wal munadharah wal mutarahah. Di antara keharusan bagi seseorang yang menuntut ilmu, kita semua khususnya, keharusan yang wajib kita lakukan dalam mencari ilmu ya. Kita ini disebut dengan thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu ya. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah,
ada sesuatu yang harus dilakukan bagi orang yang mencari ilmu, khususnya kita semua, adalah satu, al-mudzakarah. Yang kedua, munadhar. Yang ketiga adalah mutorohah. Ya. Jadi setiap orang yang mencari ilmu harus memiliki 3 poin ini. Dalam mencari ilmu, bagi orang yang thalibul ilmi harus memiliki 3 poin. Satu adalah mudzakarah. Yang kedua adalah munadhar. Yang ketiga adalah mutorohah. Nah, sekarang minal mudzakarah, apa yang dimaksud dengan mudzakarah? Kemudian apa yang dimaksud dengan munadharah? Dan yang ketiga apa yang dimaksud dengan mutorohah? Ini semuanya mirip-mirip. Ini semuanya mirip-mirip dalam mendukung kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu, cuma dengan cara-cara yang mungkin beda sedikit. Ya. Kalau mudzakarah itu berarti kita saat belajar kemudian dimusyawarahkan, itu namanya mudzakarah. Ya. Jadi kita belajar kitab, belajar pelajaran kita, kemudian ketika ada di antara kita ini tidak paham dengan apa yang kita pelajari, kemudian di situ muncul namanya musyawarah. Ini namanya mudzakarah. Jadi mudzakarah itu saling mengingat kita, saling mengingatkan kita dalam pelajaran yang kita pelajari, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Itu namanya mudzakarah. Kemudian yang kedua adalah munadharah. Munadharah ini mirip dengan mudzakarah, ya. Cuma kalau yang dinamakan mudzakarah ini berarti yang dinamakan munadharah ini saling mengadu pemikiran. Ya. Jadi antara pikiran yang satu dengan pikiran teman kita yang kedua ini saling mengadu pemikiran kita. Nah, itu namanya munadharah. Yang ketiga adalah mutorohah. Mutorohah ini mungkin kita lebih mudahnya mutorohah itu adalah saling tanya jawab. Jadi di antara untuk mendukung kita dalam mencari ilmu itu adalah yang ketiga adalah mutorohah. Mutorohah itu adalah tanya jawab, ya. Saling bertanya antara satu dengan yang lain, ya. Nah, misalnya yang A menanyakan apa yang dinamakan ini, kemudian dijawab oleh yang B, ini adalah titik-titik dan titik-titik. Nah, itu namanya mutorohah. Saling tanya jawab antara temannya dengan teman yang lain, ya. Ini harus dimiliki bagi orang yang mencari ilmu. Apa tujuannya? Agar apa yang kita baca, apa yang kita sudah pelajari sebelumnya ini akan teringat kembali. Dengan adanya mudzakarah, saling bertukar pikiran, munadharah wal mutorohah, dan saling tanya jawab, ya. Ini. Jadi pembahasan kita sekarang adalah mengenai pentingnya kita mudzakarah, kemudian pentingnya munadharah dan pentingnya mutorohah. Nah, perlu diketahui bahwa mutorohah itu adalah tanya jawab. Ya, misalnya ketika nyampe kelas kita ditanyakan oleh guru-guru kita tentang pelajaran sebelumnya, itu namanya mutorohah. Nah, atau bahasa kita kalau di pesantren adalah musafahah, tanya jawab. Ya, tanya jawab. Jadi tanya jawab itu penting. Ya. Bahkan dulu di pondok-pondok pesantren itu ketika sudah masuk jam sekolah, sebelum mereka duduk, mereka dikasih beberapa pertanyaan oleh gurunya. Ketika dia sudah mampu menjawab, maka dia boleh duduk. Nah, itu diantara guru-guru yang mendukung tentang pentingnya dalam mencari ilmu dengan mengadakan mutorohah atau tanya jawab sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, itu penting. Jadi sebelum kita duduk, ketika masuk kelas kemudian kita belum duduk di bangku duduk kita, jadi guru itu menanyakan tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kemarin dipelajarinya atau tadi malam sudah dibelajar, sudah dimutolaah, ya. Maka besoknya oleh guru itu ditanyakan, itu namanya mutorohah. Ini sangat mendukung bagi pelajar, bagi thalibul ilmi untuk mendapatkan ilmu.
Dengan seperti itu seorang santri akan giat dalam belajar karena besok mau ditanyakan. Ya. Sama. Jadi dengan adanya mutoroha itu bisa meningkatkan hafalan kita, juga meningkatkan belajar mengajar kita. Nah, kemudian sekarang adalah wafaidatul mutoroha. Apa faedahnya mutoroha? Tanya jawab atau bahasa kerennya sekarang diskusi. Ya. Apa faedahnya kita berdiskusi antara teman yang satu dengan teman yang lain? Mendiskusikan, ayo kita belajar bab toharoh misalnya, kita belajar bab sholat. Nah, kemudian kita kumpul dengan teman yang lain 5 orang misalnya, kemudian di situ kita berdiskusi. Ya. Tanya jawab sekitar bab sholat misalnya, itu kita tanya jawab antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, sekarang faedahnya apa? Wa faidatul mutorohah wal munadharah aqwa min faidati mujarrad takror lianna fihi takroran wa ziyadatan. Nah, jadi faedahnya berdiskusi, kemudian faedahnya munadharah, saling tukar pandang dalam pembahasan kitab. Jadi misalnya ini menurut saya ini bab ini seperti ini, menurut saya rukun sholat ini seperti ini, menurut saya ini namanya munadharah, saling memberikan pandangannya terhadap apa yang dia pelajari, apa yang mereka pelajari, itu namanya munadharah. Ya. Apa faedahnya mutorohah dan faedahnya munadharah? Itu sebenarnya faedahnya adalah aqwa min faidati mujarradit takror. Faedahnya munadharah ini dan mutorohah ini jauh lebih kuat, jauh lebih berfaedah daripada mujarradit takror, hanya sekedar kita mengulangi pelajaran kita sendiri. Nah, itu. Jadi kita faedahnya mutorohah, berdiskusi antara teman yang satu dengan teman yang lain, kemudian munadharah apa? Berbantah-bantahan atau mengadu pandangan-pandangan kita dalam membahas kitab. Ini faedahnya jauh lebih kuat, lebih berfaedah daripada hanya sekedar menakror saja, daripada sekedar kita mempelajari dengan sendiri. Nah, karena li'anna fihi takroran wa ziyadatan. Karena di dalam mutoroha, di dalam forum diskusi dan forum munadharah ini sudah ada 2 poin. Satu adalah dia dapat mengulangi pelajarannya, dan yang kedua adalah ziyadatan. Dia akan menambah wawasannya, dia akan menambah ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui, tapi dengan bantuan temannya ini yang sebelumnya dia tidak paham menjadi paham. Itu pentingnya satu munadharah, dan pentingnya adalah mutorohah. Ya. Jadi mutorohah itu diskusi. Ya. Tanya jawab, misalnya sebelum ujian kita tanya jawab. Apa yang dimaksud dengan rukun sholat? Ya. Apa saja rukun sholat? Kemudian dijawab. Nah, dengan seperti itu satu dia mendapatkan mengulangi pelajarannya. Nah, itu. Kemudian pentingnya munadharah ini berdiskusi tapi dia mengadu argumennya, ya, mengadu pandangannya tentang pemahaman-pemahaman yang kitab yang dia bahas. Nah, misalnya apa yang dimaksud dengan wujud, apa yang dimaksud dengan Allah Ta'ala itu wujud. Nah, kemudian didiskusikan antara yang satu dengan yang lain. Jadi faedahnya sangat luar biasa antara mutorohah dan munadharah, karena di situ menyimpan takroran, menyimpan mengulang-ulangi pelajaran yang sudah dia dapat, waziyadatan, dan dia juga menambah tambahan ilmu. Itu pentingnya kita mutorohah dan pentingnya kita munadharah. Ya. Bahkan dikatakan wakila mutorohatu sa'atin khairun min takrori syahrin. Saking pentingnya mutorohah, saking pentingnya dalam tolabul ilmi itu berdiskusi, dikatakan bahwa mutorohatu sa'atin, orang yang berdiskusi tanya jawab 1 jam. Ya. Kita tanya jawab dengan teman kita, belajar bab sholat. Ya. Bab sholat kita selesaikan pelajarannya, kemudian tutup kitab. Setelah itu mutorohah, tanya jawab atau diskusi. Ya. Kata para ulama itu khairun min takrori syahrin.
mutoroha atau diskusi satu jam, tanya jawab 1 jam itu jauh lebih baik, lebih bagus daripada kita mengulang-ulangi pelajaran kita selama satu bulan. Jadi 1 jam bandingannya dengan satu bulan. 1 jam kita mutoroha, 1 jam kita berdiskusi kitab dengan teman-teman kita, itu jauh lebih baik daripada kita hanya mengulang-ulangi pelajaran dengan sendiri. Kita belajar sendiri, bab sholat pelajari sendiri pagi malam, ini jauh lebih baik. Ini masih kurang baik, artinya lebih baik dia itu mutoroah, tanyakan dengan temannya, coba saya tanyakan ini bab ini, ayo ditanyakan, kasih soal, seperti itu. Itu adalah pentingnya mutoroah, sehingga dikatakan bahwa mutoroah itu jauh lebih baik 1 jam bandingannya orang yang mutoroah itu lebih baik daripada dia mengulang-ulangi pelajarannya selama 1 bulan. Jadi 1 jam bandingannya dengan satu bulan. Saking pentingnya dalam mencari ilmu itu mutorohah dan munadharah. Cuma di sini ada catatan, lakin idza kana ma'a munsifin salimit tabi. Kita berdiskusi, kita munadharah, saling mengadu pemikiran kita antara yang satu dengan teman yang lain, kemudian mudzakarah. Ini syaratnya kata Imam Az-Zarnuji di sini, idza kana ma'a munsifis salimit tabi. Utamakan teman yang kita ajak diskusi, teman yang kita ajak munadharah, saling berdebat, atau dalam forum itu tanya jawab, dengan catatan kata beliau idza kana ma'a munsifis salimit tabi, dengan catatan teman yang kita ajak itu harus memiliki salimit tabi, watak atau kondisi pemikiran yang sehat, pemikiran yang baik. Jadi ketika kita ingin mutorohah kitab, pelajaran, maka temannya harus kita tahu siapa teman yang mau kita diajak diskusi. Jadi jangan sekarpan. Jadi mereka yang cerdas, dia faham betul terhadap ilmu fikih, baru teman itu bisa diajak untuk mutorohah, mudzakarah dan munadharah. Jadi bukan sekedar kita ngobrol kitab, enggak, tapi teman itu juga mendukung. Kalau kita salah memilih teman, kemudian kita buat diskusi, ini nanti rusak diskusinya. Yang satunya ngobrol, yang satunya belajar, ini akan diskusinya akan menjadi rusak. Tidak akan ada hasil di situ. Jadi dalam kondisi mutorohah dan munadharah ini, utamakan kata beliau musannifnya Imam Az-Zarnuji ini, usahakan kita berdiskusi itu dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang memiliki himmah atau cita-cita yang tinggi dalam masalah ilmu, khususnya ilmu agama. Itu. Jadi kalau kita ingin mutorohah dan munadharah itu, utamakan temannya harus selevel dengan kita. Artinya dia mau diajak untuk rembuk, atau dia mau diajak dalam bermusyawarah. Bahkan kata beliau, wa iyyaka wal mudzakarah ma'a muta'annitin ghairi mustaqimit tab'i. Hindarilah atau jauhilah ketika kalian ingin mudzakarah, belajar, mutorohah atau yang lainnya, jauhi dengan orang-orang yang muta'annitin ghairi mustaqimit tab'i. Mereka orang-orang yang menang sendiri atau tidak mau diatur. Ini jangan sampai kita belajar atau berdiskusi dengan orang yang inginnya hanya menang sendiri, menang tibi, tidak mau diatur antara teman yang satu dengan teman yang lain. Itu. Jadi catatan bahwa ketika kita ingin mutorohah, mudzakarah yang baik, maka harus mencari teman yang selevel kita, mencari teman yang faham terhadap ilmu agama, dan juga dia mau atau ikut dengan arahan-arahan dalam forum musyawarah itu atau forum diskusi itu. Bahkan harus, kata beliau, wa iyyaka wal mudzakarah, jangan sampai kalian itu mudzakarah atau belajar atau mutorohah dengan orang-orang yang
mau menang sendiri. Nah, jangan sampai kita belajar dengan orang-orang yang keinginannya orang itu maunya ingin menang sendiri. Ya, itu jangan kita dekati mereka dengan mudzakarah dan mudharahah. Karena apa? Kok kita harus memilih teman dalam mudharahah, memilih teman dalam belajar? Nah, karena kata beliau, fa'innat tabi'at musriqah. Karena watak itu mudah untuk mencuri. Artinya apa? Ketika kita bersama dengan teman, kemudian teman satunya ini tidak baik, maka watak kita akan terpengaruh dengan mereka. Nah, ini bahayanya ketika kita memilih teman terhadap teman yang salah atau tidak sesuai dengan etikanya. Jadi tabiat itu kata beliau itu musriqah, itu mudah dicuri. Ya. Jadi namanya watak kita belajar, kita berteman dengan orang lain, kemudian sering mencuri, sering gosip, ya. Malah kita akan ikut nanti, akan terpengaruh dengan teman yang kita temani. Nah, jadi dalam memilih teman itu harus berhati-hati. Ya. Wal akhlaq muta'addiyah. Sedangkan akhlak, tata krama, ini muta'addiyah akan menular, akan cepat menularnya. Ya. Watak akan dicuri, kemudian akhlak ini akan menular. Sehingga apa? Sehingga yang asalnya baik ketika berteman orang yang tidak baik maka akan menjadi tidak baik. Makanya kata salah satu ulama itu, ketika kamu ingin tahu seseorang, ya, ketika kamu ingin tahu kebaikan seseorang, apakah itu adalah orang baik atau orang yang tidak baik, maka jangan tanyakan kepada orangnya. Tapi apa kata ulama? Lihatlah temannya, lihatlah teman-temannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui ini orang baik apa tidak, ini orang bagus apa orang jelek akhlaknya, maka kita tidak usah tanya kepada orang yang bersangkutan. Jangan kita tanyakan kepada orangnya, tapi lihatlah dia itu berteman dengan siapa kancana. Lihat, kalau memang itu adalah temannya baik, otomatis dia akan menjadi baik, orang baik. Tapi kalau kita melihat dia itu berteman dengan orang yang buruk, orang yang tidak baik, temannya misalnya sering ngobrol, temannya jarang ikut kegiatan, dipastikan dia itu sama dengan teman-temannya. Ya, itu. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang baik atau tidak, itu tidak usah langsung kita bertanya kepada orangnya, tapi lihat dengan siapa dia itu berteman. Ya, karena teman itu adalah sumun kotil. Ya, jadi ada ulama mengatakan bahwa teman itu adalah sumun kotilun, racun yang mematikan. Ya, teman itu adalah racun yang mematikan. Ya. Jadi kalau kita sudah baik misalnya, kemudian kita berteman dengan orang yang tidak baik, ya, tidak usah 1 bulan, 3 hari pun dia akan berubah kebaikannya. Yang asalnya baik menurun menjadi tidak baik. Itu adalah pentingnya teman. Ya. Teman itu adalah sumun qatilun, racun yang mematikan, sangat berbahaya. Nah, itu. Karena dengan kita berteman itu otomatis sifat kita sama dengan mereka. Kalau dia baik, maka kita akan menjadi baik. Kalau teman itu adalah tidak baik, otomatis dirinya akan menjadi tidak baik. Ya. Maka lihatlah, kalau kita ingin berteman itu lihat ini apa bagus apa tidak. Yes. Kemudian wa fi syi'i alladhi dzakarahu Khalil bin Ahmad rahimahullahu taala fawaidu katsirah. Ya. Ada syair yang dikatakan oleh Syekh Khalil bin Ahmad, ya, yang di dalam syairnya mengandung beberapa faedah yang banyak. Dikatakan bahwa al-ilmu min syartihi liman khadamahu yaj'alan nasa kullahum khudamahu. Ada salah satu syairan yang diungkapkan oleh Syekh Khalil bin Muhammad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa al-ilmu min syartihi, ilmu itu sudah berjanji kepada dirinya, liman khadamahu, bagi orang-orang yang sudah memperjuangkan dirinya. Artinya ilmu, ya, ini sudah
berjanji, bertekad mengatakan kepada orang yang memperjuangkan ilmu itu apa yang janji dari ilmu. Artinya orang yang mencari ilmu, thalibul ilmi, kita semua ini mendapat janjinya ilmu. Apa janji ilmu itu? Ayaj'alan nasa kullahum khudamah, menjadikan semua manusia itu akan menjadi pelayannya. Semua manusia akan menjadi pelayannya, akan berkhidmah kepadanya, akan sama-sama memperjuangkan urusannya. Makanya ada istilah itu, ada maqalah, man khodama khudima. Orang yang dia jadi pelayan, berkhidmah, khudima, dia akan dilayani juga oleh masyarakat. Ya. Orang yang berkhidmah, baik berkhidmah kepada guru, ya, khidmah kepada ilmu. Khidmah kepada ilmu itu apa? Memperjuangkan ilmu. Ya. Kita belajar menjaga ilmu kita dengan cara mudzakarah, munadharah, mutorohah, itu diantara apa? Diantara hikmah kita dalam mencari ilmu. Ya. Hikmah kita kepada guru, ya. Hikmah kita kepada ustadz kita, kiai kita. Ya. Orang yang berhikmah, orang yang melayani guru kita, maka otomatis khudimah, dimajulkan. Yang pertama maklum, yang kedua majhul. Khodama menjadi khudimah. Orang yang berkhidmah menjadi pelayan kiai, pelayan ustadz, pelayan ustadzah, pelayannya, atau melayani siapa saja dalam masalah ilmu, maka janji dari ilmu sendiri adalah khudimah. Dia akan dilayani oleh masyarakat nanti ketika pulang di tengah-tengah masyarakat. Dia akan dihormati. Kenapa? Karena barokahnya dia sudah menjadi khaddamnya atau pelayannya orang yang mencari ilmu. Nah, jadi jangan dianggap remeh orang yang nyapu-nyapu di pelataran pesantren, nyapu-nyapu halaman masjid, buang sampah, itu jangan dikhawatirkan, jangan diremehkan, barokahnya itu luar biasa. Itu di samping itu adalah dia menjadi pelayannya orang yang mencari ilmu. Nah, dia akan menjadi pelayan orang yang mencari ilmu. Ya, dia sudah menjadi pelayan ilmu, maka otomatis janji ilmu dia akan dilayani nanti oleh masyarakat. Semua orang akan menjadi pelayannya, akan memperjuangkan perjuangannya nanti ketika pulang di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi kita sebagai santri itu harus kenal yang namanya khidmah. Khidmah itu atau barokah, ya. Barokah itu bisa dihasilkan dengan hikmah. Ya. Kalau ilmu ya dihasilkan dengan apa? Dengan ta'lum. Makanya ada istilah al-ilmu bit ta'lum. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu harus dengan belajar. Tak mungkin kita ingin mendapatkan ilmu hanya dengan duduk manis di kamar. Tak ada. Ya. Santai-santai ngidah curungan-juran di kamar, kemudian ilmu datang. Tidak, ya. Tidak ada yang ilmu sekarang itu ditransfer, tidak ada. Ya. Ilmu itu dengan usaha bil kasbi, ya, usaha. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka harus belajar. Al ilmu bit ta'allum, ya. Wal barokah bil hikmah. Kalau kita ingin ilmu sudah dapat, kemudian barokah, ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan barokahnya ilmu, maka harus bil hikmah, jadi pelayan. Ya. Jadi pelayan maksudnya apa? Ya ngabdi kepada guru kita, ngabdi kepada kiai-kiai kita, ngabdi kepada madrasah, nyapu-nyapu, atau ngabdi kepada pesantren, nyapu-nyapu halaman pesantren. Itu diantara bil hikmah. Ya. Kalau kita sering berhikmah akan mendapatkan yang namanya barokah, ya, itu al ilmu bit ta'lum wal hikmah bil barokah. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu harus belajar. Kalau kita ingin mendapatkan barokah maka harus berhikmah, ya. Jadi jangan kita meremehkan bagi mereka yang sering nyapu, buang sampah, kemudian bersih-bersih kamar mandi, itu jangan dianggap itu tidak ada barokah. Justru itu yang banyak barokah. Ya. Banyak ulama-ulama dulu itu ketika nyantri itu bukan ngaji kitab,
Tapi yang dia dahulukan adalah khidmah, ngabdi. Ya. Nah, dia mengabdi terhadap kiainya, mengabdi kepada gurunya, sehingga apa? Hatinya sudah menjadi bersih. Nah, banyak ulama-ulama dulu itu terlahir gara-gara dia sering bantu-bantu kiainya, sering bantu-bantu kepada gurunya. Jadi penting jangan sampai kita menyepelekan yang namanya khidmah. Nah, bahwa al-hikmah itu bisa barokah itu bisa dihasilkan dengan namanya hikmah, ya, hikmah. Jadi pelayan, nyapu-nyapu, buang sampah, nyotok gerobak, ya itu jangan disepelekan, itu barokahnya luar biasa. Ya. Dulu saya di pesantren sama, nyapu-nyapu, ya, buang parit, tahu parit ya, peceren, biasa. Ya. Kemudian ketika teman-teman santri itu kencing, saya ngelap. Ya, itu niati di situ hikmah kepada orang yang mencari ilmu, hikmah kepada kiai. Dengan hikmah seperti itu kita akan mendapatkan barokah. Ya, barokah itu tetap ada. Barokah itu sampai kapanpun tetap ada, tidak akan sirna. Selagi kita ingin berhikmah, pasti ada muncul barokah. Barokah itu tidak bisa kita rasakan sekarang. Ya. Barokah itu tidak bisa kita rasakan sekarang. Kapan kita bisa merasakan barokah? Ketika sampean sudah pulang, ketika sampean sudah berkeluarga, muncul barokahnya guru, barokahnya di pesantren, lambe seperti ini, seperti itulah muncul. Ya. Makanya jangan sia-siakan yang namanya khidmah. Dipanggil gurunya sini, lama. Ya. Tidak usah ketika sudah dipanggil langsung nyanter. Ya. Masa kita kalah dengan burung merpati? Tahu burung merpati sampean? Derandoan itu langsung nyanter, ya. Langsung, jangan kalah dengan itu. Ketika kita dipanggil guru, cong denak cong misalnya, pangkat, ya. Mangkat, ya. Mangkat. Jadi tidak usah memikirkan kenapa, langsung mangkat. Ya. Itu. Ya, ketika disuruh langsung iya. Ya. Jangan sampai ditolak. Karena dengan hikmah kita akan mendapatkan barokah. Man khodama khudima. Orang yang berkhidmah maka khudima, dia akan dilayani oleh masyarakat. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.